Iya, walaupun saya sudah tua, umurnya sudah tua lah ya, tapi kan semangatnya masih kayak anak muda gitu. Yes. Mana tahu? Sebenarnya kadang kalau lihat lingkungan sih, ya aku tua sendiri gitu, tapi aku pengen gitu, masih pengen kerja-kerja gitu. Mana tahu nanti dapat jodoh sama orang Hongkong loh, Mbak. Biar sampean Ah, nggak sendiri lagi. Amin gitu loh, Mbak. Aku kan insya Allah mendoakan aja, yang insya Allah ya. terbaik. Oke, ready. Mbak, selamat pagi. Selamat pagi ya. Iya, percakapan kali Gimana, ini Miss? kita rekam, nanti kita unggah di konten YouTube, Mbak ya. Jadi tolong jangan sebutkan nama siapapun dalam percakapan kita kali ini, oke? Oke, oke. Masih semangat untuk kerja ke Hong Kong? Masih Masih. semangat banget. Semangat banget. Ya, Apakah selalu ada dalam doa untuk keinginan kerja ke Hong Kong? ya pasti. Pasti, oke. Nah, ada angin segar, ini keputusan ada di sampean, ya enggak? Ada majikan yang melirik mau sama sampean. Nah, di situ ada Gitu ya. tiga dewasa, intinya jaga loyanka lah. Masih semangat untuk kerja ke Hong Kong? Masih Masih. semangat banget. Semangat banget. Ya, Apakah selalu ada dalam doa untuk keinginan kerja ke Hong Kong? ya pasti. Pasti, oke. Nah, ada angin segar, ini keputusan ada di sampean, ya enggak? Ada majikan yang melirik mau sama sampean. Nah, di situ ada Gitu ya. tiga dewasa, intinya jaga loyanka lah. Yang dua itu kan kerja kayak gitu kan. Itu. Terus Ya. di rumah itu kan ada loyanka lah. Loyankanya itu kan masih sehat, tapi kan anaknya kan inginnya ibunya itu ada yang jaga kayak gitu kan. Makanya Oh iya, butuhlah butuhlah si Cece kayak gitu, makanya meliriklah yang bisa bahasa Kantonis kayak gitu. sedikit. Ayo. Tapi nyambung lah, orang sampean juga di videonya juga kan jelas kayak gitu kan. Kalau diajak ngobrol itu paling tidak itu nyambung kayak gitu loh, Mbak. Iya enggak? Iya, ya sedikit. Iya. Oke, siap. Sampean harus pede loh, Mbak. Pokoknya yes kayak gitu. Tapi yang penting Inggrisnya gitu biar enak gitu komunikasi itu. Inggris sampai lebih banyak di Inggrisnya. Iya, masih banyak di Inggrisnya. Makanya aku kalau misalkan mau nyari majikan itu majikan yang ada di rumah itu ada yang bisa bahasa Inggris gitu, Oh. biar nanti kalau aku kesulitan bahasa Kantonis kan aku bisa nanya ke yang bisa bahasa Inggris gitu. Oh ya, kalau anaknya pasti bisa. Tapi yang penting Inggrisnya gitu biar enak gitu komunikasi itu. Inggris sampai lebih banyak di Inggrisnya. Iya, masih banyak di Inggrisnya. Makanya aku kalau misalkan mau nyari majikan itu majikan yang ada di rumah itu ada yang bisa bahasa Inggris gitu, Oh. biar nanti kalau aku kesulitan bahasa Kantonis kan aku bisa nanya ke yang bisa bahasa Inggris gitu. Oh ya, kalau anaknya pasti bisa. Tapi yang penting Inggrisnya gitu biar enak gitu komunikasi itu. Inggris sampai lebih banyak di Inggrisnya. Iya, masih banyak di Inggrisnya. Makanya aku kalau misalkan mau nyari majikan itu majikan yang ada di rumah itu ada yang bisa bahasa Inggris gitu, Oh. biar nanti kalau aku kesulitan bahasa Kantonis kan aku bisa nanya ke yang bisa bahasa Inggris gitu. Oh ya, kalau anaknya pasti bisa, tapi kalau mbahnya itu kan otomatis kan ya Kantonis. Tapi kan kalau simpel-simpel percakapan Iya. kan sampean paham toh, kayak gitu. Iya. Oke, Allah. siap. Oke. Nah, nomor sampean nanti saya kasih ke Koko, itu majikan kayak gitu kan. Jadi nanti Koko Iya. yang akan interview atau telepon sampean atau anaknya yang perempuan kayak gitu kan. Yang penting sampean Iya. standby aja kayak gitu. Nah, terus Iya, hab- tapi ini maaf, Gimana? ini aku kan mau pulang. Ini aku kan masih jauh di Banjar ya, di rumah saudara ini ya. Hari ini aku jam 10 mau pulang ke Jawa ke Cilacap. kurang lebih berapa lama perjalanan? Mungkin sekitar jam 1 jam 2 lah nyampe rumah. Oh, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, Ha-ha. iya. Nah, sekarang saya minta itu sampean kirim ke saya alamat lengkap Indonesia. Terus Iya. habis itu kontak person selain sampean. Takutnya kan kalau kita menghubungi selain nomor sampean itu ada nomor lain yang bisa dihubungi, kayak gitu kan. Iya. Jadi kontak person dan namanya kayak gitu. Jadi nanti sampean kirim WA ke saya. Nah, terus nanti kalau sampean sudah nyampe rumah,
saya minta tolong itu paspor, terus habis itu Hong Kong ID, terus habis itu KK, KTP, akte, ijazah, apa sing enek itu semuanya harus di-scan ya. Beda sama atau tidak, yang penting apa yang ada dokumen sampean itu semuanya tolong nanti di-scan terus kirim WA ke saya. Oke. Terus sudah kirim foto ya, udah kirim fotonya ya ke Miss Yuli. Fotonya kan tapi foto pakai kamera, saya pengennya foto pakai studio. Nah, sampai nanti datangnya ke studio foto, ke Fotomax kayak gitu ya, karena kan kita untuk syarat masuk ke KJRI dan imigrasi itu kan harus ada foto kayak gitu kan. Jadi nanti sampean harus datang ke tukang foto kayak studio foto ya, kayak Fotomax, Kodak kayak gitu kan. Ukuran 4x6, layar belakang putih, baju kemeja warna bebas. Kayak gitu ya. Jadi tolong hari ini sampean siapkan semuanya, terus bisa dikirim ke saya. Iya kan sampai jam 1 nyampe sampai Cilacap. Berarti kan masih ada stay waktu. Kayak gitu kan sebelum jam waktu sore-sorean ya. Jam 4 atau jam 5 kayak gitu kan enggak apa-apa kayak gitu kan. Terus habis itu nanti jauh, tempat itunya jauh sih, tempat fotonya gitu. Pokoknya usaha kayak gitu kan. Pokoknya scan gitu aja lah. Yes, scan kayak gitu. Nah terus terus habis itu nanti kalau sampean udah interview, pertanyaan apapun sampean tanyakan ke koko atau majikan yang interview sampean ya. Kalau saya hanya menyambungkan sampean untuk dapat job, entah itu sampean liburnya, entah itu sampean tidurnya kayak gitu kan. Nah itu sampean harus tanya sendiri ke majikan, karena yang kerja kan sampean bukan saya kayak gitu ya. Kalau secara aturan seminggu sekali libur itu pasti kita udah nyampein kayak gitu kan. Nah tapi apakah liburnya hari Minggu atau hari biasa, apakah tidurnya share room sama keluarganya atau punya kamar sendiri, nah itu sampean harus tanya sendiri kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah terus habis itu jadi tolong, berarti selepas jam 1 ya, berarti jam 1 sini jam 2 lebih lah, jam 2 Hongkong ya. Oke, jam 3 lah saya bilang ke majikan nanti sekitar jam 3 sampean kan sudah standby di rumah kayak gitu. Terus nanti sampean siapin aja nomor HP-nya dipegang kayak gitu, dibunyiin. Jadi kalau ada interview sampean langsung bisa untuk kontak kayak gitu, jadi ngobrol langsung kayak gitu ya. Oke, jadi terus biodata sampean nanti kalau sudah sampean scan ke saya semuanya, terus saya akan forward ke PT Indonesia yang siap bantu proses sampean. Masalah PT sampean nggak bisa milih, jadi kita yang harus merekomendasikan sampean prosesnya lewat PT mana. Jadi serumit apapun proses, sesulit apapun proses kayak gitu, jadi sampean harus siap menjalani, karena di Indonesia ya itulah, selamat datang di Indonesia kayak gitu ya. Jadi sampean harus bisa menikmati kayak gitu. Yang penting jangan terlalu jauh ya bis ya. Misalkan di Surabaya kan saya belum tahu gitu, siapa tahu di Cilacap ada gitu. Gini, nanti prosesnya itu pusatnya itu kan di Jakarta, Bekasi kayak gitu kan. Tapi untuk proses sampean pasporan, medikal, UJK itu semua nanti ke cabang Cilacap kayak gitu. Cuma penerbangan penerbangan akhir aja kalau sudah visa turun baru sampean harus datang ke PT Pusat Bekasi kayak gitu untuk penerbangan persiapan persiapan penerbangan kayak gitu. Jadi tata aturannya nanti bagaimana. Jadi kita sebisa mungkin untuk membantu sampean memproses, memudahkan kayak gitu kan. Jadi sampean pokoknya ojo kakean sambat, dinikmati aja biar rezeki nanti nyampe Hongkong lancar kayak gitu ya. Engko lek dorong-dorong wis sambat. Kalau dorong-dorong sambat nanti nyampe sini sampean malah kebanyakan ngeluh, malah rezekinya malah kesumbat maneh kayak gitu loh ya. Iya kan kita lagi nyari rezeki. Nah makanya wis pokoknya kudu ikhlas legowo. Kalau udah ikhlas legowo kayak gitu pasti rezeki ngalir. Masalah kerjaan susah senang sampean kan wis mengalaminya lah kayak gitu, susah senangnya ikut sama orang Hongkong. Manis ketir segala macam gitu, pahitnya, waduh. Iya wis pokoknya dilakoni aja lah, yang penting niatnya kan sampean cari duit toh Mbak. Iya, walaupun saya sudah tua, umurnya sudah tua lah ya, tapi kan semangatnya masih kayak
anak muda gitu. Yes. Mana tahu? Kadang kalau lihat lingkungan sih ya aku tua sendiri gitu, tapi aku pengen gitu, masih pengen kerja gitu. Mana tahu nanti dapat jodoh sama orang Hongkong loh Mbak, biar sampean nggak sendiri lagi. Amin gitu loh Mbak. Aku kan mendoakan yang terbaik kayak gitu kan. Orang baik kan biasanya kan didekatkan jodoh yang baik, walaupun nggak sama orang Indonesia, sama orang Hongkong. Nah kayak gitu. Kalau orang Hongkong, kalau orang Hongkong itu kan walaupun nggak punya keturunan kan nggak ada masalah kayak gitu kan, udah biasa. Masih tetap happy life kayak gitu kan. Semangat ya, Miss. Yes. Tapi kalau kita di Indonesia nggak punya keturunan, apalagi bojone wis selengean sama orang lain kayak gitu. Nah, malah makan hati lagi. Terus belum lagi kita usia udah hampir 50, nggak nikah, nggak ada pasangan. Jadi omongane tonggo kayak gitu kan. Iya betul. Yes, pokoknya semangat selalu Mbak ya. Pokoknya jaga kesehatan, mudah-mudahan sampean siap dilancarkan rezekinya. Oke, matur suwun sangat. Yuk Mbak, bye-bye. Saya di WA dulu ya, kontak person Indonesia ya. Selamat siang. Oke, siap. Oke. Terima kasih ya Miss ya. Sami-sami yuk, bye-bye. Ya, amin ya rabbal alamin atas doanya. Terima kasih banget. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry keputus. Nah ini teman-teman ya, 1 minggu yang lalu mbaknya ini pernah telepon ke saya berharap sekali untuk bisa masuk lagi ke Hong Kong, karena mbaknya usianya udah 48, merasa tidak begitu pede kayak gitu karena usianya 48 kayak gitu. Nah terus ada juga sedikit keruwetan di Indonesia mungkin masalah data atau personal kayak gitu. Intinya pokoknya mbaknya agak sedikit ragu untuk balik lagi ke Hong Kong kayak gitu. Nah alhamdulillah karena mbaknya usaha dan doa ya mungkin, jadi ada majikan yang meliriknya hari ini confirm fix, katanya ada majikan yang mau interview interest kayak gitu. Jadi nanti mudah-mudahan selepas majikan melihat videonya mbaknya ini, bahasa Kantonisnya itu walaupun nggak lancar tapi bisa kayak gitu kan. Nah terus mbaknya sendiri juga dari nada bicaranya juga sopan santun, niat kerja, nggak selengean, nggak menantang kayak gitu ya, apa ya, pokco ya bu, apa ya, pokoknya hongok ya, hongok itu keras kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi hatinya itu dari suaranya itu lemah lembut. Mudah-mudahan aja lah mbaknya ini masih bisa rezekinya nyampe Hong Kong, karena kemarin itu pulang itu ya gimana ya, niatnya benernya pensiun dari Hong Kong, tapi kenyataannya malah dipegat karo bojone selengean karo wong liya. Jadi hanya mampu bertahan kurang lebih hanya 7 bulan di Indonesia. Makanya mbaknya ini super galau karena menikah gak jadi, cerai, terus habis itu anak juga masih belum diberi keturunan, terus bojone wis selengean karo wong liya. Jadi minta doanya aja, mudah-mudahan untuk teman-teman semuanya, untuk mbaknya yang lagi mau proses ini diberi kemudahan, kelancaran, dan cocok majikan nih nyampe Hong Kong kayak gitu ya. Suan sangat sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye.